Karena Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara bisa keluar dari tempat duduk saudara. Saudara bisa memberikan sapaan kepada 3 orang di sekitar saudara. Katakan selamat pagi, selamat hari Minggu. Oke, kids, you may greet your friends. Bisa salaman sama temannya. Baik Bapak Ibu, saya percaya setiap kita siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Saya membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat 17. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Roh Allah ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Mari kita katakan kepada samping kanan kiri, katakan roh Allah ada di tengah-tengah kita. Dan katakan, dan rohnya memberikan kemerdekaan bagimu, bagi kita. Amin. Thank you Lord. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, biar pagi hari ini jemaatmu mengalami kemerdekaan. Pada saat kami memuji, menyembahmu bersama-sama, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Kristus ada di tengah-tengah kami. Kristus yang menjadi pengharapan bagi kami. Dan kami katakan, kami menerima kemerdekaan yang daripada Engkau. Karena salib Kristus telah menyelesaikan semuanya bagi kami. Dan pagi hari ini kami mau memuji, membesarkan nama Engkau. Terima kasih untuk segala kebaikan. Terima kasih untuk kemurahan. Terima kasih untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, mari berikan sorak-sorai bagi Dia. Come on, clap your hands. Hey, hey.
samping kanan kirimu. Say, oh 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 oh, I am living in freedom, living in freedom. Oh 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 oh, Jesus. Say, oh 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 oh, hey, I am living in freedom, living in freedom. Oh 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 oh, yeah. Oh 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 oh, hey, I am living in freedom, living in freedom. Oh 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 oh, say through Him we overcome. Through Christ, say through Him we overcome. Through Him, say Jesus, you're alive. You're alive in us. Say nothing can separate us from. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Say Jesus, Jesus, you're the true, you are the light. We dance in freedom. Dance in freedom. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, say. You're alive in us. Hey, hey. Nothing can separate us more. Love that you give away. Say Jesus, you're the truth, you are the light. Woo! Dance in freedom. Hey, hey. Dance in freedom. 'Cause you set us. Hey, hey. Say, you set. Say, hey, hey. 'Cause you set us. Hey, hey. 'Cause you set us free. Woo! Biarlah orang-orang yang merdeka berikan sorak-sorai bagi Dia yang telah membebaskan kita. Wow, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan terima kasih Yesus. Kau memerdekakanku, Kau melepaskanku dari setiap hukum, dari setiap kutuk. Semua karena-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini, sungguh-sungguh ketika kami memuji menyembah-Mu, kami sungguh-sungguh menyadari bahwa di luar Kristus, hidup kami akan sia-sia. Semua karena-Mu Tuhan. We thank you Lord. Bukan karena perbuatan, katakan, atau juga kebaikan, atau juga kebaikanku, yes, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. yes. Bukan dengan kekuatanku, Benar Tuhan. atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat kami. Derajat untuk menjadi anak-Mu, Bapa Kau Rajaku.
layak Kau gantikan. Sesungguhnya tidak ada yang baik dalam hidup kami, Tuhan. Tidak ada yang benar. Tapi sesungguhnya karena Kristus yang membuat kami dibenarkan. Biar mata kami tertuju kepadamu pagi hari ini. Dan kami katakan segala yang baik, segala yang baik, sungguh kami Jemaat Tuhan, mari angkat tangan kita pagi hari ini. Naikkan tanganmu dan katakan, Yesus, aku bersyukur. Aku bersyukur untuk semua pekerjaan yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Buat hidupku, buat masa depanku, buat keluargaku, buat anak-anakku, buat usahaku. Bahwa sesungguhnya di luar Kristus, kami hanyalah orang-orang yang gagal.
Kami tidak memiliki pengharapan apa-apa, dan kami sungguh menjadi orang-orang yang malang. Kami berjalan, tapi kami tidak memiliki tujuan. Tetapi di dalam Kristus kami menemukan siapa kami. Kami menemukan tujuan hidup kami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepada Engkau, Allah kami. Oh, terima kasih. Segala yang baik ada karena-Mu. Terima kasih, terima kasih, Yesus. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik, Segala yang baik ada karena-Mu. oh you are alone. Mataku tertuju Yes. hanya padamu. Segala yang baik, Segala yang baik ada karena-Mu. dan mata kami tertuju kepadamu. Mataku tertuju hanya padamu. Thank you. Yes. Yes. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai batinku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengangkatku. Dia yang mengangkat kita dari lubang kubur dan memahkotai kita dengan kasih dan rahmat-Nya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. We praise you Lord God. Only you alone. You are good, you are good. So we rise and lift our hands in praise for our God forever.
One more time say, your love is here, Lord. Your love is here. Your mercy near. Your love is Greater, oh, love so deep. It's all I need. Your love is greater. Yes Lord, sungguh besar kasih Kau bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat hari ini. Kami boleh menyembah Engkau, kami boleh meninggikan Engkau. Karena kami tahu kalau kami boleh ada pagi hari ini masih bernafas Tuhan, oleh karena kasih Engkau yang sangat besar. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Jemaat Tuhan, Mazmur 89 ayat 9 berkata demikian. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Punya mula langit, punya mula juga bumi, dunia serta isinya. Engkaulah yang mendasarkannya, utara dan selatan Engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena nama-Mu. Punya mula lengan yang perkasa, kuat tangan-Mu dan tinggi tangan kanan-Mu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta-Mu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau kami boleh ada di tahun yang baru 2025. Kami tahu itu hanya karena oleh kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar pagi hari ini Tuhan, bahkan di sepanjang tahun ini 2025 kami hidup dalam kekuatan dan kesetiaan Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah yang punya langit, Engkaulah yang punya bumi. Biar keadilan-Mu menjadi bagian dari kehidupan kami. Kami hidup dalam kasih dan kesetiaan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, kebahagiaan kami hanya ada di dalam Engkau. Kebahagiaan kami ketika kami bersorak-sorai, ketika kami meninggikan Engkau dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami, dalam hidup pekerjaan kami, dalam setiap hal yang kami lakukan. Ketika kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami tahu itulah kebahagiaan kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan selalu menyinari kami dengan wajah-Mu. Karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang kuat dan perkasa. Tuhan, kami berdoa pagi ini buat anak-anak kami Tuhan. The next generation, anak sekolah minggu, berdoa Tuhan biar hikmat Allah dari tempat yang maha tinggi turun ke dalam hati anak-anak ini Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan biar roh mereka Tuhan terhubung dengan roh-Mu yang kudus Tuhan. Karena kami tahu roh-Mu lah yang akan mengerjakan perubahan, transformasi dalam hati anak-anak ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan ketika mereka belajar akan firman Engkau, biar kebenaran Engkau yang memerdekakan hati mereka, pikiran mereka Tuhan. Sehingga kebenaran itu akan terus menuntun mereka Tuhan. Sehingga mereka bertumbuh sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang mencintai firman Tuhan, anak-anak yang akan bawa terang bagi generasi mereka. Karena kami percaya mereka akan 10 kali lebih baik dari generasi kami Tuhan. Bukan karena kami, tapi karena Engkau yang bekerja di dalam hati mereka Tuhan. Dilepaskan berkat bagi anak ini, sukacita, damai, sejahtera Tuhan menjadi bagian dari anak ini Tuhan. Dan kami berdoa bagi orang tua mereka Tuhan, biar hikmat Allah, hikmat surgawi menjadi bagian dari mama papa mereka Tuhan. Demikian juga dengan guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar mereka Tuhan. Biar benar ada impartasi hidup, ada kebenaran Tuhan yang terpancar dalam hati mereka, dalam kehidupan mereka. Ketika guru-guru ini berbicara Tuhan, ada roh Engkau, ada urapan Engkau yang keluar dan dilepaskan bagi anak ini Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur buat hari Minggu ini, hari Minggu yang luar biasa. Kami sungguh menyembah Engkau Tuhan yang hidup. Sukacita Allah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal tinggal di dalam hati kami, tinggal di dalam every nation Manado, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin, amin.
dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu, selamat hari kenikmatan. Selamat datang di kebaktian Gereja F-Nation Manado. Atas nama gembala dan pimpinan kami sungguh bersuka cita menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah bersama-sama dengan kami. Saya Berci Mantiri, volunteer dan bagian dari tim pimpinan dari Gereja F-Nation Manado. Dan saya bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Saya percaya sukacita Tuhan menjadi bagian dari kita semua. Amin. Dan saat ini kita akan memberi di rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat memberi secara tunai maupun non tunai. Dan sebelum kita sama-sama memberi di rumah Tuhan, ada ayat firman Tuhan yang bisa menjadi perenungan kita sebelum kita memberi di rumah Tuhan. Mazmur 54 ayat 8, demikian firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Marilah kita memberi di rumah Tuhan dengan penuh kerelaan hati, dengan penuh ucapan syukur. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Amin, katakan Tuhan baik. Apapun yang saudara doakan, apapun yang saudara impi-impikan, percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Kalau Tuhan menjawab, Tuhan itu baik. Kalau Tuhan belum menjawab, Tuhan itu baik. Kalau Tuhan tidak menjawab, Tuhan tetap baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami boleh diberikan kesempatan untuk memberi di rumah Engkau. Tuhan, biar setiap persembahan kami, biar setiap persepuluhan kami Tuhan, lahir dari hati yang penuh dengan ucapan syukur. Lahir dari kerelaan hati karena kami tahu bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang baik, adalah Tuhan yang selalu memberi, bahkan memberikan nyawanya bagi kami. Tuhan, biar setiap pemberian kami menyenangkan hati Engkau, biar setiap pemberian kami sungguh-sungguh dapat digunakan untuk hormat dan kerajaan Engkau Tuhan. Kau berdoa buat setiap orang-orang yang memberi di rumah Engkau Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan kami, Engkau berkati setiap pekerjaan tangan kami Tuhan, usaha kami, pekerjaan kami, studi kami. Engkau berkati Tuhan dan Engkau buat berhasil. Karena kami tahu Engkau memiliki rancangan dalam hidup kami, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita dan bukan rancangan kecelakaan. Kami siap memberi di rumah Engkau Tuhan dengan rela hati dan penuh rasa syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah siap memberi, sama-sama katakan amin. Selamat memberi saudara. Sementara Bapak Ibu Saudara memberi, mari kita sama-sama menyaksikan pengumuman untuk menjadi perhatian kita di sepanjang minggu ini.
akan sepanjang bulan ini. Saudara sudah siap untuk firman Tuhan? Kurang keras. Saudara siap untuk firman Tuhan? Amin. Mari kita sambut pembicara kita pagi hari ini, Pastor Rivo Kakunsi. Terima kasih Pak Bersa. Selamat hari Minggu, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Saya mengucap syukur kita bisa bersama-sama memuliakan Tuhan, kita beribadah pagi hari ini. Kita bersyukur kita ada di minggu yang kedua, amin, di bulan Januari ini. Dan kalau saudara perhatikan, tidak lama lagi Januari akan selesai. Kita sudah di tanggal 2 digit ini. Lupa-lupa Akang sudah tanggal berapa? Tanggal 12, betul ya? Bapak Ibu Saudara, dan saya berterima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih Gembala dan tim kepemimpinan untuk kesempatan yang diberikan bagi saya untuk bisa berkhotbah pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya akan melanjutkan sepanjang bulan ini kita bersama-sama merenungkan bersama dari seri khotbah The Cross, dan bahkan sepanjang minggu kemarin kita telah melalui pekan doa, puasa dan konsekrasi awal tahun 2025 dengan tema yang sama, The Cross, salib dan maknanya bagi manusia yang berdosa. Kalau sepanjang minggu pekan doa puasa kemarin kita merenungkan 7 perkataan salib Yesus, 7 perkataan terakhir Yesus di kayu salib. Tetapi di sepanjang seri khotbah ini, di tiap minggu kita akan merenungkan, belajar bersama-sama dari berbagai tokoh, karakter yang muncul ketika peristiwa penyaliban Yesus terjadi. Setiap karakter dan kisah mereka ini, saat mereka berjumpa dengan Yesus, saat mereka bertemu dengan salib Yesus, begitu unik. Dan kita telah lihat bersama juga, kita belajar bersama minggu lalu dari Pak Calvin yang membuka seri ini. Kita belajar mengenai Nikodemus, orang yang penasaran lalu kemudian diubahkan menjadi seorang pengikut Kristus yang setia. Ada satu hal yang sama dari setiap karakter yang akan muncul Bapak Ibu Saudara sepanjang seri khotbah ini, yaitu mereka semua mengalami perubahan berarti. Sebuah perubahan yang signifikan di dalam kehidupan mereka. Sehingga kita berharap melalui seri khotbah ini setiap kita akan bersama-sama mengalami perjumpaan yang baru, perjumpaan yang berarti dengan salib Kristus. Saudara bisa jadi orang Kristen sekian puluh tahun, saudara bisa tahu banyak mengenai salib Kristus, saudara bisa punya salib bahkan lebih banyak di rumah saudara lebih daripada saya atau lebih dari siapapun, tetapi ini pengharapan kita bertemu salib setiap hari. Kita berjumpa dengan salib Kristus setiap hari, karena itu yang kunci yang akan mengubahkan kehidupan kita. Amin. Dan topik kita pagi hari ini kita akan menyoroti karakter berikutnya yang agak berbeda, bukan tunggal tetapi jamak, kerumunan orang banyak. Oke, kerumunan orang banyak, subtopiknya adalah dari pengikut setia menjadi pengkhianat. Ada 5 ayat yang akan kita baca pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Saya memiliki ayat itu di depan sini dan kita akan langsung membacanya bersama-sama langsung dari slide saja. Kita akan membaca Yohanes 6 ayat 15, lalu kemudian kita akan melaluinya dan langsung lompat kepada Yohanes 6 ayat 66 hingga 69. Mari kita membaca bersama-sama. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Lalu dari ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami menundukkan kepala kami dalam segala kerendahan, karena kami tahu firman-Mu adalah firman yang berkuasa, firman-Mu adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kami.
Dan kalau kami boleh membacanya pagi hari ini, inilah yang menjadi doa kami. Biar Engkau mengajar kami, membuka mata kami, mencelikan kami, dan menolong kami untuk kami berjumpa dengan salib Kristus. Satu perjumpaan yang signifikan, yang berarti, yang menyegarkan, yang baru kami rindukan untuk terjadi pagi hari ini. Oleh sebab itu kami merendahkan hidup kami, merendahkan hati kami di bawah firman-Mu yang penuh dengan otoritas. Berbicaralah bagi kami, nyatakanlah Kristus, nyatakanlah pribadi Kristus itu bagi kami. Nyatakanlah keselamatan-Mu yang beranugerah itu bagi kami, supaya kami sekali lagi bertekuk lutut, bertobat dan merendahkan hidup kami, dan mengalami transformasi untuk kami berjalan oleh kuasa Roh Kudus, menghidupi firman-Mu, dan memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, di awal dari pasal 6 apa yang kita baca ini Bapak Ibu Saudara, yang terjadi adalah ada begitu banyak kerumunan orang banyak kerumunan orang banyak, oke? Jadi saudara bayangkan puluhan ribu, oke? Bukan hanya ratusan, bayangkan saudara kira-kira seperti kampanye terakhir yang begitu membuat macet jalanan. Ada begitu banyak kerumunan orang, mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus, mereka mengikuti Yesus kemana Yesus pergi, dan bahkan ketika Yesus harus naik ke atas gunung, mereka pun ikut ke sana. Ketika Yesus melihat kerumunan orang banyak ini, dia kemudian menantang murid-muridnya untuk bagaimana supaya menyediakan bagi orang banyak ini untuk memberi makan bagi mereka. Dan Yohanes 6 memberi kesaksian Bapak Ibu Saudara, orang-orang banyak yang mengikuti Yesus ini, Yesus pun memberi makan mereka dengan mujizat apa Saudara? 5 roti dan 2 ikan. Terjadilah mujizat 5 roti 2 ikan yang sanggup memberi makan kepada kerumunan orang banyak ini 5.000 plus, lebih bahkan 10.000 kalau diperkirakan, dan bahkan hingga tersisa begitu banyak makanan, begitu banyak kelimpahan. Dan karena mujizat itu, orang banyak yang berjubel ini, kerumunan orang banyak ini, mereka membuat sebuah pengakuan bahwa Yesus adalah nabi yang dinantikan. Yesus adalah nabi yang dijanjikan itu, dan mereka pun kemudian seperti yang kita baca tadi, mereka membawa Yesus secara paksa untuk dijadikan pemimpin mereka. Betul? Inilah pemimpin kita, inilah orang yang akan membebaskan kita melawan tirani penjajahan Romawi. Tetapi seperti yang kita baca, Yesus kemudian menghindari kerumunan orang banyak itu. Dia memilih untuk pergi dengan murid-muridnya. Lalu mujizat berikutnya terjadi Bapak Ibu Saudara yang hanya khusus terjadi di hadapan murid-muridnya. Alkitab mencatat terjadilah peristiwa Yesus berjalan di atas air. Oke? Hal itu terjadi di malam hari, tetapi kemudian ketika di pagi hari, keesokan harinya, the next day, muncullah orang banyak itu lagi. Mereka mencari Yesus, mereka melihat Yesus dari seberang dan mereka mengikuti Yesus. Mereka terus mencari Yesus hingga akhirnya Tuhan Yesus berhadapan dengan mereka dan memberikan sebuah pengajaran yang menyinggung mereka. Yesus berbicara mengenai akulah roti hidup. Oke? Nah, apa yang kita baca tadi, 4 ayat terakhir tadi begitu kontras, begitu berbeda dengan apa yang kita baca di ayat 6. Semua orang banyak tersebut, kerumunan orang banyak tersebut, pada akhirnya, kecuali murid-muridnya, meninggalkan dia. Ini premis kita Bapak Ibu Saudara. Banyak orang mengikuti Yesus ketika mereka melihat begitu banyaknya keuntungan, begitu banyaknya manfaat, berkat yang bisa mereka peroleh dari Yesus. Tetapi kemudian mereka meninggalkan Yesus setelah melihat ada harga yang harus dibayar. Ada berbagai kehilangan yang harus mereka relakan oleh karena mereka mengikuti Yesus. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu apa saja keuntungan, apa saja berkat, apa saja manfaat yang diperoleh orang banyak itu ketika mereka mengikuti Yesus, saudara sekalian. Yang pertama adalah berbicara mengenai kesembuhan bagi tubuh mereka.
healing for their bodies. Orang banyak berbondong-bondong datang karena mereka melihat berbagai mujizat yang telah dilakukan Yesus. Ada berbagai mujizat kesembuhan yang telah dilakukan Yesus. Yesus menyembuhkan dan memulihkan kesehatan mereka, dan itu membuat mereka terus mencari Dia. Oke? Itu pun normal terjadi dengan saudara, betul? Ketika ada seorang yang menolong dan kemudian memberikan saudara kesembuhan setelah sesuatu yang bertahun-tahun tidak terjadi, maka otomatis saudara pasti akan tertarik kepada orang itu, betul? Dan kemudian kuasa kesembuhan ini menjadi salah satu alasan utama mengapa begitu banyak orang dengan gigih mengikuti Yesus. Itu manfaat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua adalah yang begitu jelas dalam konteks Yohanes 6 ini, yang terjadi adalah mereka melihat keuntungan berikutnya, makanan bagi perut mereka, bread for their bellies. Awalnya mereka melihat dan mengalami mujizat kesembuhan, mereka disehatkan, dikuatkan kembali, tetapi segera setelah itu bukan hanya mereka mengalami, mereka pun melihat dengan mata kepala sendiri, terjadi sesuatu yang begitu ajaib, Bapak Ibu Saudara. 5 roti dan 2 ikan menjadi makanan bagi begitu banyak orang, bahkan hingga tersisa begitu berlimpah. Yesus tidak hanya menyediakan makanan bagi mereka, Yesus tidak hanya memberikan makanan bagi puluhan ribu orang itu, tapi Dia menyediakan makanan yang berlimpah. Katakan berlimpah. Oke. Sangat berlimpah, Alkitab katakan, hingga mereka makan dengan kenyang. Ayat 12 di Yohanes 6 mengatakan makan dengan kenyang. Dalam bahasa Inggris dikatakan they were very satisfied. Oke. Kita akrab dengan ini, betul? Nah, mujizat ini menyediakan, menunjukkan, memberikan sebuah demonstrasi akan keuntungan lainnya bagi seorang pengikut Yesus. Ada benefit. Saudara punya member card, membership dari sesuatu, betul? Saudara punya privilege, saudara punya benefit yang didapat dari itu. Demikian pun status sebagai pengikut Yesus ada benefitnya ada hari itu, dan itu yang dilihat orang banyak. Yang kedua yang mereka lihat adalah penyediaan yang berlimpah. Betul saudara? Bukankah ini kerinduan kita semua? Betul Bapak Ibu? Apalagi di awal tahun kita beriman dan berdoa untuk penyediaan yang berlimpah, betul? Kita tidak hanya menginginkan agar kebutuhan kita terpenuhi, betul? Kita tidak hanya menginginkan yang penting ada asap yang mengepul dari dapur kita, betul? Kita ingin supaya bukan hanya sekedar untuk bisa bertahan hidup. Kita ingin hidup yang penuh, berkelimpahan. Kehidupan di mana kita tidak hanya mengumpulkan dari apa yang tersisa, tetapi hidup yang berhasil dan tumbuh pesat. A life where we are not just scraping, but thriving. Betul? Kita menginginkan lebih dari sekedar rasa lapar yang dipuaskan, Bapak Ibu Saudara. Kita mencari kehidupan yang lebih baik, di mana semua penyediaan berlimpah dan itu membuat kita merasa aman. Betul? Betul Saudara? Dan manfaat yang ketiga yang mereka lihat adalah kemerdekaan. Mereka merindukan sebuah kemerdekaan dari penjajah mereka, dari para penindas mereka. Ketika Yesus kemudian membuat mujizat itu, Yesus melipat gandakan roti itu, orang banyak kemudian bisa saja mereka teringat pada peristiwa spektakuler yang terjadi dengan nenek moyang mereka, saudara. Betul? Mereka teringat kepada Musa. Oleh pimpinan Musa di padang gurun terjadilah mujizat luar biasa, makanan yang jatuh dari langit, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sehari, tetapi setiap hari. Dan mereka mengasosiasikan Yesus sebagaimana Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka menaruh pengharapan mereka, mereka menaruh idola mereka, inilah dia, the true leader. Pemimpin sejati yang akan membebaskan mereka dari penjajah Romawi. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, pikiran mereka hanya memimpikan, menginginkan Yesus menjadi raja secara politis. Mereka menginginkan kemerdekaan dari para penindas mereka. Saat Yesus pergi ke Kapernaum, mereka berusaha mengikuti Yesus dan kemudian mereka menyiapkan kampanye. Mereka mencoba menarik Yesus untuk menjadi pemimpin mereka. Kenapa? Karena mereka didorong oleh 3 hal ini.
Mereka melihat, oh ya ada benefit, ada berkat, ada keuntungan, ada kesembuhan, ada penyediaan, dan ada harapan agar ia membebaskan mereka dari penindasan politik. Benefit, tapi di sisi yang lain ada kontras yang lain Bapak Ibu Saudara. Ada harga yang harus dibayar sebenarnya ketika mengikuti Yesus, dan itu tidak mereka lihat. Yang mereka lihat adalah benefit, mereka belum melihat harga yang harus dibayar sampai ketika Yesus berbicara pengajaran yang penting. Mereka mencari Yesus untuk berkat jasmani, tapi kemudian ketika Yesus berbicara di ayat 32 dan 35, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti dari sorga. Dan kemudian mereka minta kepada Yesus, oke, mana dong itu roti dari sorga? Berikanlah kami roti dari sorga itu. Lalu kemudian ayat 35 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Mereka terus mengejar Yesus karena kebutuhan jasmani mereka, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kemudian Yesus menggeser fokus mereka kepada kebutuhan mereka yang sebenarnya. Yesus menggeser fokus mereka kepada hal yang lebih dalam, yaitu kebutuhan rohani mereka. Karena mana yang Yesus jelaskan di sini, mana yang Yesus terangkan kepada mereka supaya mereka mengingat akan mereka tahu sebenarnya Yesus sedang berbicara apa, mana itu dimakan oleh leluhur mereka dan hanya bertahan di generasi mereka, di generasi leluhur mereka. Tetapi kemudian Alkitab juga menunjukkan generasi yang makan mana itu pada akhirnya binasa di padang gurun, Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus bilang, kalau kamu mendapatkan roti yang aku berikan, engkau akan mendapatkan hidup yang kekal. Ayat 51 mengatakan Yesus dengan tegas berbicara, akulah mana itu. Akulah roti yang telah turun dari sorga. Kamu mengingat kenangan sejarah mana yang turun. Tapi dengar baik, dia bicara kepada orang banyak, inilah mana itu yang sesungguhnya. Akulah yang memberikan mana di padang gurun itu, sehingga leluhurmu bisa makan, dan itu menyinggung mereka, mereka tidak bisa terima. Hei, siapa kamu bicara hal demikian? Yesus berkata kepada mereka, bahkan bukan hanya dengan klaim ini, akulah mana itu. Akulah yang memberikan mana itu kepada leluhurmu ribuan tahun lalu. Akulah roti sorga itu. Tapi dia bukan hanya bicara itu. Dia bahkan bicara hal yang lebih tegas lagi. Dia bilang akses kepada hidup yang kekal adalah dengan memakan aku. Yesus bilang. Yesus bicara dengan bahasa yang begitu tegas. Dia bilang ketika kamu makan dagingku dan kamu minum darahku, kamu mendapatkan akses kepada hidup yang kekal. Sehingga salah satu ayat begitu jelas berbicara di dalam Yohanes 6. Murid-muridnya sendiri langsung memberikan komentar. Oh, bukankah itu sebuah perkataan yang keras? Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Sehingga ayat 66 yang kita baca tadi terjadi. Mereka tidak bisa terima apa yang dikatakan Yesus. Mari kita baca bersama-sama. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya, apa saudara? Mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Mereka resign, Bapak Ibu Saudara. Mereka backsliding karena perkataan Yesus yang tegas, yang keras. Mereka bisa terima waktu Yesus menunjukkan manfaat, benefit yang luar biasa. Mereka menerima Yesus ketika Yesus menyembuhkan yang sakit dan menyediakan yang mereka perlukan. Tapi ketika pengajarannya menjadi keras, mereka mundur dari dia. Dan saudara perhatikan, bahkan peristiwa kemunduran ini mencapai puncaknya saat Yesus disalibkan. Mereka bukan hanya mundur, tapi Alkitab menunjukkan mereka menjadi pengkhianat. Matius 27. Perhatikan saudara. Oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, siapa di situ? Orang banyak bertekad untuk apa saudara? Bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan
Dan apa permintaan mereka? Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu, Barabas atau Yesus, yang kamu kehendaki kubebaskan? Dan mereka menjawab apa? Barabas. Lalu kemudian Pilatus bertanya sekali lagi kepada mereka, jika begitu apakah yang harus aku perbuat dengan Yesus? Kalau Barabas bebas, kong apa terong mau bikin dengan Tuhan Yesus? Apa yang harus saya jatuhkan kepada Yesus? Hukuman apa yang harus saya berikan kepada Yesus yang disebut Kristus? Perhatikan, Paulus bilang Yesus yang disebut Kristus. Artinya Paulus sedang bilang, apa yang harus kulakukan terhadap Yesus yang kamu panggil Mesiasmu? Yesus yang adalah Mesias bagimu. Apa yang harus kulakukan? Sungguh menyedihkan. Mereka semua berseru apa? Ya harus disalibkan. Tapi Paulus kemudian sekali lagi meminta konfirmasi. Tapi dia tidak bersalah. Orang ini tidak bersalah. Apa kejahatannya? Dia tidak layak untuk dihukum. Kalau cuma persoalan agama, mendingan kamu selesaikan sendiri. Bukannya hukum Romawi yang kemudian harus dijatuhkan. Tetapi mereka mendesak dan mereka makin keras berteriak apa? Ia harus disalibkan. Saudara perhatikan. Dari kerumunan orang banyak yang mengejar Yesus dengan gigih, tiada lelah. Yesus naik ke atas gunung, mereka ikut. Yesus turun, Yesus naik perahu, mereka tidak bisa naik perahu, mereka berjalan menyusuri pesisir, hingga akhirnya mereka bisa bertemu dengan Yesus kembali. Keesokan harinya, berarti apa saudara? Mereka berjalan bahkan di malam hari, hiking di malam hari kira-kira, betul? Untuk bisa mendapatkan Yesus. Dari kerumunan orang yang tidak kenal lelah mengejar Yesus, sayangnya mereka akhirnya menjadi kerumunan orang yang tidak kenal lelah untuk menyerukan kematian Yesus. Orang banyak mengikuti Yesus saat melihat banyaknya keuntungan, tapi meninggalkan Dia saat mereka melihat besarnya harga untuk mengikuti Dia. Saat mereka melihat ada kehilangan demi kehilangan yang harus mereka relakan ketika mereka mengikuti Yesus. Tapi saudara dengar baik, supaya kita tidak menjadi benar sendiri, betul? Dan kemudian kita tidak menghakimi kerumunan orang banyak di dalam teks ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita jujur dengan diri kita pagi hari ini. Betul? Kalau kita mau jujur dengan diri kita, saudara-saudara sekalian, sebenarnya kita perlu mengakui bahwa kita sering bersikap melebihi orang banyak itu. Saudara, kalau bicara mengenai kesembuhan, sebenarnya ini bicara mengenai keutuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Usaha untuk mengejar kesembuhan adalah upaya untuk mencari keutuhan, kepenuhan diri, wholeness, betul? Dan ketika kita mengikuti Yesus, kita berharap ketika kita mengikuti Dia, kita akan merasa utuh dan penuh, full, whole, complete, baik secara jasmani maupun pikiran kita, mental health termasuk Bapak Ibu Saudara, betul? Your well-being. Betul? Makanan, kalau bicara makanan, itu bicara kenyamanan. Kesembuhan bicara keutuhan, makanan bicara kenyamanan. Kita mencari kesembuhan, sebenarnya kita mencari keutuhan dalam diri kita, betul? Makanan berarti kita mencari kenyamanan. Tentu, kalau kita membutuhkan sesuatu, kalau kita berkekurangan Bapak Ibu Saudara, kita berharap apa? Keinginan kita terpenuhi, bukan? Betul? Dan ini normal bagi saudara dan saya pun demikian. Tetapi sebenarnya saudara, keinginan kita sesungguhnya adalah kita ingin punya sumber daya yang lebih dari cukup agar kita bisa hidup dengan nyaman, betul? Bukankah itu nyaman yang sesungguhnya, saudara, betul?
Kita ingin lebih dari sekedar bisa makan, tapi kita ingin kenyang. Amin. Kita ingin lebih dari sekedar bisa bayar cicilan. Kita ingin hidup yang lebih baik, betul? Sandang, pangan, papan, satu lagi saudara, cicilan. Betul? Kebutuhan kita hari ini. Kesembuhan bicara keutuhan, makanan penyediaan itu bicara kenyamanan, dan yang terakhir kemerdekaan yang kita bicarakan dari tadi, benefit-benefit ini, kemerdekaan bicara mengenai kontrol atau kendali. Orang banyak berharap Yesus membebaskan mereka. Mereka mau menjadikan Yesus sebagai raja. Engkaulah raja, engkaulah pemimpin kami. Tolong kami secara politis untuk merdeka dari orang Romawi. Tapi saudara tahu sebenarnya kerinduan akan kemerdekaan, kalau kita mau jujur bagi diri kita juga, ketika kita tertindas dan ketika kita mau merdeka, sebenarnya yang kita rindukan adalah kendali penuh atas seluruh hidup kita. Betul saudara? Kita ingin supaya kita berkuasa penuh atas diri kita. Kalaupun nantinya Bapak Ibu Saudara, Yesus, kalaupun terjadi penyimpangan, tetapi sebenarnya tidak ada terjadi penyimpangan dengan firman Tuhan. Kalaupun Yesus menjadi raja secara politis bagi mereka, saudara-saudara sekalian, sebenarnya tinggal tunggu waktu untuk mereka menjungkir balikan Yesus dari tahta secara politis, betul? Karena manusia tidak pernah puas. Ketika mereka menginginkan kemerdekaan dari penjajahan, Yesus bisa saja menjadi raja mereka, tetapi tinggal tunggu waktu untuk mereka menunggang balikan Yesus dari tahta itu. Buktinya bahkan ketika Yesus tidak menjadi raja secara politis, mereka berseru supaya dia disalibkan. Amin. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, saya akan mengakhiri khotbah kita pagi hari ini. Secara mendasar, tidak ada yang salah dengan semua kebutuhan ini. Oke? Tidak ada yang salah dengan kebutuhan untuk kesembuhan, kebutuhan untuk makanan, untuk penyediaan, kebutuhan untuk kemerdekaan. Kalau saudara sakit, baik untuk kita menginginkan kesembuhan. Amin. Kalau kita lapar, kita berkekurangan, baik untuk kita makan, kita berusaha untuk mendapatkan makanan, kita bekerja, kita meminta penyediaan Tuhan. Amin. Kalau kita tertindas, baik untuk kita merindukan kemerdekaan, Bapak Ibu Saudara. Nyatanya, dengar saudara, Allah pun memiliki kerinduan supaya saudara mendapatkan semua benefit ini. Alkitab menunjukkan bahwa hal-hal ini juga adalah kerinduan Tuhan bagi setiap saudara dan saya. Amin. Namun, karena Injil, cara kita memandang berbeda. Semua kerinduan yang tadi akan menjadi kekacauan ketika kita mencari semua ini melampaui apa yang paling utama. Oke? Tidak ada salahnya dengan semua kebutuhan ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi hidup kita akan kacau dan berantakan kalau kita mengejar ini semua melampaui apa yang paling utama. Dengar baik saudara, masalahnya bukan dengan kebutuhan ini, tapi masalahnya ada di dalam tatanan order dari semua benefit ini. Sama seperti orang banyak, kita sering mencari keuntungan dari mengikuti Yesus lebih dari mencari pribadi Yesus. Betul? Namun saat semua keuntungan itu sirna dan kita sadar bahwa mengikuti Yesus akan membuat kita kehilangan banyak hal, membuat kita rela untuk banyak hal yang harus dieliminasi dari hidup kita, maka kita pun mundur meninggalkan dia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan landing akhir khotbah ini. Saya mau bilang ini, Bapak Ibu Saudara. Sepanjang seri ini, saudara akan melihat dari Nikodemus minggu depan, minggu-minggu berikutnya, saudara akan melihat karakter-karakter yang berjumpa dengan salib Yesus. Mereka semua mengalami perubahan yang positif.
Nikodemus yang Pak Calvin khotbahkan minggu lalu, dari penasaran diubahkan. Nanti minggu berikutnya mengenai Simon dari Kirene, dari nobody, bukan siapa-siapa, tapi kemudian ketika namanya disebut, dia memikul salib. Dan catatan di Kisah Para Rasul dan beberapa surat Paulus menunjukkan generasi keturunan dari Simon Kirene menjadi pemimpin gereja. Nobody become somebody. Lalu kemudian nanti akan ada khotbah mengenai kepala perwira Romawi. Itu juga perubahan positif. Dari seorang yang tidak percaya, seorang yang menyembah berhala, menjadi seorang yang membuat pengakuan iman, Yesus adalah anak Allah. Tapi saudara, kalau kita lihat khotbah kita minggu hari ini jelek sekali. Bukan sesuatu yang harusnya dikhotbahkan di awal tahun. Tidak menjanjikan sesuatu yang memberikan saudara kesuksesan atau pengharapan bagi saudara. Kalau kita merenungkan perubahan dari kerumunan orang ini, saudara, ini adalah perubahan, perjumpaan dengan salib yang menghasilkan respon negatif. Dari sini kita bisa tahu bahwa perjumpaan dengan salib tidak selalu menghasilkan transformasi yang positif. Dan itu bisa terjadi, saudara. Tidak semua menghasilkan transformasi yang positif. Seluar biasanya berita salib, pada akhirnya saudara, tidak semua mereka yang berjumpa dengan salib mengalami perubahan yang positif. Mengapa? Yang menarik, mengapa Bapak Ibu Saudara? Mengapa justru ada yang mengalami perubahan secara positif, tapi ada justru bahkan bukan sedikit kerumunan orang banyak, kita sepakat puluhan ribu, mereka mengalami perjumpaan yang membuat mereka terdegradasi. Mengapa? Jawabannya sederhana, saudara. Karena salib adalah sebuah penghinaan. The cross is so offensive. Salib adalah sebuah singgungan. Sehingga siapapun yang berjumpa dengan salib, mau tidak mau harus bersedia untuk disinggung, harus bersedia untuk dihajar oleh kebenaran yang terpampang nyata pada pribadi yang dipaku dan dihina di atas kayu salib. Salib adalah sebuah singgungan, salib adalah sebuah penghinaan. Kenapa, saudara? Karena kebenarannya, dengar baik saudara, biar saudara pulang dengan ini. Karena di hadapan salib, nyata bahwa saudara dan saya, kita semua lebih buruk daripada yang bisa kita akui. Saudara bisa datang di hadapan Tuhan dan saudara mengaku, tadi malam saya berdosa kepada Tuhan. Saudara bisa datang di hadapan salib dan saudara bisa bilang, saya berdosa Tuhan, saya gagal untuk ini. Saya gagal mengasihi keluarga saya gagal menyediakan bagi keluarga saya gagal jujur di hadapan pimpinan, saya gagal, saya jujur, saya tidak jujur dengan rekan kerja saya gagal, saya tidak bisa melayani Tuhan dengan baik, saya lupa berdoa, saya lupa firman Tuhan, dan berbagai hal yang bisa saudara akui di hadapan Tuhan. Betapa buruknya saudara, tapi dengar baik, di hadapan salib, saudara dan saya lebih buruk dari semua keburukan yang bisa kita pikirkan. Amin. Karena salib menyatakan bahwa kita tidak hanya sakit, kita tidak hanya kelaparan, kita tidak hanya tertindas, kita tidak hanya stres, kita tidak hanya butuh mental health, kita tidak hanya butuh keutuhan, tapi di hadapan salib, kita mati dalam dosa-dosa kita. Amin. Kita butuh lebih dari sekadar seorang nabi yang bisa menyembuhkan, yang bisa menyediakan kebutuhan kita, atau membebaskan kita dari penindasan. Di hadapan salib, kita memerlukan Sang Juru Selamat. Amin, saudara. Salib menyatakan bahwa kita lebih buruk dari yang bisa kita akui, tapi salib juga menyatakan, saudara, besarnya penyediaan Allah lebih besar daripada apa yang bisa kita harapkan.
Roti yang Yesus berikan lebih baik daripada mana yang pernah dialami oleh leluhur mereka. Roti hidup yang Yesus berikan, yaitu dirinya sendiri, lebih baik dari roti yang dimakan orang banyak, yang secara ajaib dari sedikit menjadi begitu berkelimpahan. Roti yang Yesus berikan adalah hidupnya sendiri, diberikan secara cuma-cuma bagi kita yang mati di dalam dosa-dosa kita. Kita bukan hanya berdosa Bapak Ibu Saudara, tapi kita mati dalam dosa kita. Amin. The cross is so offensive. Karena salib juga menyatakan bahwa oleh karena kita mati dalam dosa-dosa kita, kita pun harus mati. Harus menanggung hukuman itu. Yesus bilang mengikuti Dia, makan dagingnya, minum darahnya, berarti ikut serta dalam kematiannya. Kita yang harusnya mati oleh karena dosa-dosa kita. Tapi kemudian Yesus menanggung kematian itu bagi kita. Kita sekarang hanya tinggal berserah kepada kematian Yesus itu. Dan Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita tidak mati lagi untuk dosa-dosa kita diampuni. Tapi kita mati bagi dosa, supaya kita meninggalkan semua kebiasaan dosa yang menguasai kita. Amin. The cross is so offensive. Salib menyatakan bahwa kita mati dalam dosa-dosa kita. Salib menyatakan bahwa kita harus mati, dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, salib menyatakan bahwa ketika kita harus mati, tapi justru dalam kematian itulah kita mengalami hidup yang dibangkitkan. Amin. Dengar baik saudara, menginginkan berkat, menginginkan keuntungan dari mengikut Yesus, tetapi enggan untuk kehilangan segalanya, itu bukanlah berita dari salib. Tapi berita dari salib adalah berita yang sebaliknya, selalu menuntut kesediaan untuk berubah, menuntut kesediaan untuk berbalik 180 derajat. Kita rela kehilangan apapun, bukan supaya kita mendapatkan Yesus, tetapi karena Yesus sudah mendapatkan saudara dan saya. Amin. Justru oleh kematian itulah, ketika kita mati, ketika kita meninggalkan semuanya, ketika kita rela menyerahkan semuanya kepada Yesus, disitulah kita menemukan kebangkitan. Yesus yang bangkit memberikan saudara kehidupan yang baru. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Allah Bapa kami berterima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Ya Tuhan, kami merendahkan diri kami sekali lagi di hadapan Engkau. Kami tahu pagi hari ini di hadapan-Mu, setiap kami ya Tuhan, kami bersedia dihajar, kami bersedia disinggung, kami bersedia dikikis, kami bersedia, kami rela Tuhan pagi hari ini untuk ditegur, untuk dibentuk oleh salib-Mu. Aku berdoa biar setiap kami Tuhan dalam waktu ini kami berjumpa dengan salib Yesus. Pagi hari ini kami sadar di hadapan-Mu ya Tuhan, di hadapan firman-Mu, bahwa kami lebih buruk dari yang kami kira. Kami lebih jahat dari sejahat-jahatnya apa yang kami pikir dengan diri kami. Kami sadar di hadapan firman-Mu,
Kami butuh Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Ini kami gerejamu yang datang di hadapan Engkau pagi hari ini. Baharui hati kami Tuhan. Baharui hidup kami. Supaya kalau kami berjumpa pagi hari ini dengan salib-Mu, perjumpaan ini tidak lagi menghasilkan degradasi iman bagi kami. Kalau kami berjumpa dengan salib-Mu pagi hari ini, kami berdoa perjumpaan ini tidak menghasilkan kemunduran bagi iman kami. Tapi pagi hari ini Tuhan, aku berdoa bagi gereja-Mu. Ketika kami membuka hati, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pagi hari ini kepada Yesus. Ketika kami berjumpa dengan salib-Mu pagi hari ini, ketika kami mendengar berita salib-Mu pagi hari ini, biarlah ada komitmen yang baru dalam hidup kami. Biarlah ada komitmen yang baru dalam hati kami untuk mengikuti Yesus, untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepada Yesus, untuk percaya Yesus lebih dari semua keuntungan, lebih dari semua manfaat, lebih dari semua berkat, lebih dari semua kerinduan kami akan kesembuhan, lebih dari semua kerinduan kami akan makanan, penyediaan, keutuhan, kemerdekaan pagi hari ini. Biarlah perjumpaan dengan salib-Mu membuat kami berkomitmen kepada pribadi Yesus. Karena kami tahu ketika kami memiliki Yesus, maka semua berkat itu mengikuti kami. Ketika kami memiliki Yesus, maka semua berkat itu tersedia di dalam Engkau ya Tuhan. Ini kami gereja-Mu pagi hari ini. Biar setiap kami membangun, memiliki komitmen yang baru untuk mengikuti Yesus. Dan Tuhan, aku berdoa bagi setiap kami pagi hari ini, Roh Kudus, Engkau nyatakan kerelaan dalam hati kami untuk mati bagi dosa, untuk meninggalkan semua bentuk dan semua kebiasaan dosa. Dan kami rela pagi hari ini, kami menyerahkan seluruh kendali kehidupan kami kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah yang memegang kendali penuh atas hidup kami. Dan kami boleh mendapatkan kepuasan bukan pada hidup yang lebih baik, bukan pada kenyamanan, bukan pada berkat, bukan pada keuntungan, tetapi hanya dan hanya kepada Yesus. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan Engkau sediakan pagi hari ini, yang terikat mengalami kemerdekaan karena Yesus. Karena Yesus dan hanya karena Yesus saja. Dan pagi hari ini aku berdoa bagi gereja-Mu. Berilah kami komitmen dan hati yang baru untuk mengikuti Yesus dengan setia. Untuk mengikuti Engkau kemanapun Engkau memimpin kami. Kami akan menjadi orang-orang yang tidak kenal lelah mengikuti Engkau, mengikuti panggilan-Mu, menyangkal diri kami, memikul salib dan mengikuti Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk berita anugerah yang kami dengar pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera-Mu bekerja dalam hati kami, menolong kami untuk berjalan menjadi orang-orang yang diubahkan oleh kuasa salib, dan menjadi orang-orang yang memberitakan kuasa salib itu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyembah Tuhan bersama-sama. Amin.
kasih Tuhan. Biar ini yang menjadi doa kami, bahkan pada saat kami menyembah Engkau. Biar respon kami menjadi respon yang benar. Ada kerelaan untuk juga turut menderita, sama seperti apa yang Kau lakukan Tuhan bagi kami. Hide me in your dwelling place as I wait, singing in spite of the pain. I stand in your grace, embracing the dark of the night. This fate is yours. The light of the morning will shine. I will endure. Oh, to live is Christ. I cling to the hope of your promise for all of my days. And to die is gain. With gladness I carry my cross. This life is yours, and your life is mine. Oh, say, fill me. Fill me with your delight as I obey. Let me see all of your glory. Let me see all of your glory. Lord, is I pray. Give me unshakable joy as I give you my life. Yes. Nothing can ever compare. You are the power
you sing it out, jemaat Tuhan. Follow Jesus for all of my days. Say, I have decided. I have decided. Yes, I decided to follow Jesus for all of my Say, I have decided. I have decided. Yes, I decided to follow Jesus for all of my days. I have decided. Yes, I decided. Come on, one more time. Hanya jemaat. Follow Jesus for all of my. Say, I have decided. I have decided. Yes, I decided to follow Jesus for all of my. Yes, I have decided. Yes, I've decided to follow Jesus for all of my days. Benar Tuhan, ini keputusan kami untuk melihat kepada karya salib Engkau dan apa yang Engkau sudah kerjakan itu sempurna adanya untuk kami Tuhan. Aku berdoa di pagi ini Tuhan, Engkau memberi kami kekuatan, keberanian untuk dapat berpegang kepada karya keselamatan yang Engkau sudah kerjakan untuk kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, anugerah-Mu menyertai kami, anugerah-Mu memampukan kami untuk kami terus berjalan kepada apa yang sudah Engkau kerjakan atas hidup kami ini. Dan kami percaya Tuhan, kekuatan anugerah Engkau diberikan kepada jemaat di pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberi kami keberanian untuk dapat menjadi alat Engkau, untuk dapat menceritakan akan karya keselamatan yang Engkau sudah kerjakan atas hidup kami ini Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan semuanya itu, bahwa Engkau mau memakai kami menjadi alat Engkau, menjadi pembawa-pembawa Injil keselamatan bagi orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jemaat, pulanglah. Tuhan memberikan engkau kasih, anugerah, kekuatan diberikan kepada engkau, dan terimalah itu di dalam nama Yesus. Amin.